Riwayat hipertensi? Tidak ada. Nggak ada. Ada keluhan nggak Ibu? Nggak ada, suster. Nggak ada, ya. Baik-baik semua. Puji Tuhan ya. Puji Tuhan. Biasanya normalnya berapa ukuran normal, suster? Kalau untuk umur Ibu sih kalau masih di atas 130 sampai 140 masih dalam batas normal. Oh, Biasanya iya. kalau di atas 160/90 dikasih obat. Oke, kalau yang rendah? Hipotesis sih biasanya sih dikasih dari pola makan aja sih Bu. Oke. Kalau rendahnya itu berapa tuh Rendahnya ya ukuran? kalau 80 rendahnya ya? di bawah 90/60. Oh, 90. Saya pernah 80/60. Tapi nggak ada keluhan. Keluhan masuk IGD. Oh. Oksigennya sih normal ya, 95%. Oke. Tensinya 136/77. Lihat lah tensinya tuh. Jadi masih normal ya? Iya, masih dalam batas Masih normal. bagus, Iya. puji Tuhan. Kalau ada keluhan kasih tahu aja Ibu. Iya, makasih suster. Sama. Makasih ya Bu. Makasih ya suster Iya, ya, sama-sama. makasih. Makasih ya. Hai shalom saudara, karena saya lagi sedang dalam pengobatan, saya sering berobat saudara. Baik itu untuk kemoterapi maupun berobat ke dokter. Dan yang jelas saya ingat pasti saya sering kali diukur ukuran tekanan darah. Atau yang kita kenal dengan tensi tadi ya. Tensi itu atau ukuran darah itu saudara, tekanan darah itu adalah ukuran kekuatan jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Artinya saudara, sebenarnya tekanan darah kita berkaitan erat dengan kesehatan jantung kita. Kalau tensi kita baik, jantung kita berarti sehat karena dia memompa darah dengan baik. Saya pernah tekanan darah saya waktu diukur secara tensinya 190, bawahnya 120. Wah, itu nggak bagus, saudara, nggak sehat. Akhirnya saya masuk ke rumah sakit dan dirawat inap 5 hari. Beberapa minggu kemudian saya tensinya ternyata rendah, saudara, 80/60. Itu pun juga tidak sehat. Ya, saya pusing bukan main dan akhirnya kembali ke IGD rumah sakit. Nah saudara, jadinya tinggi tekanan darah kita tidak sehat, rendah juga tidak bagus, saudara. Ya, yang normal biasanya ukurannya antara 120, atasnya bawahnya 80. Kurang lebih seperti itu, saudara. Tensi atau tension, saudara, itu adalah tekanan, ketegangan, tekanan atau kaku. Tekanan darah, saudara, ya tekanan darah kita, tensi yang diukur itu tidak bisa dihilangkan, saudara, tapi diatur. Ya, tekanan hidup kita akan alami, itu tidak juga bisa dihilangkan, sama seperti tekanan darah, tidak bisa dihilangkan, tapi harus diatur, saudara. Ya, ketegangan atau tensi atau tekanan itu perlu, khususnya di alat musik, saudara, juga memerlukan ketegangan. Misalnya alat musik gitar, bass, saudara, ya diatur begitu rupa supaya saudara enak karena punya ketegangan tertentu, bisa dimainkan enak, saudara. Kalau kekendoran, maka itu akan keluar nada-nada fals, sumbang. Tapi kalau terlalu kencang, ketegangannya tinggi, maka senarnya akan cepat mudah putus, saudara. Begitulah, saudara, ya hidup kita harus dijaga. Tidak boleh dalam tekanan yang tinggi, stres, depresi, kita bisa akan jadi sakit. Tapi rendah, malas, ya hidup itu, saudara, cuma hanya tidur, makan, nonton, dan tidak ada kegiatan, saudara, ya tidak ada fungsinya kita, saudara, ya tidak ada kegiatan, itu juga tidak baik, saudara. Masih ada aktivitas. Karena bila kita cuma tidur, makan, maka tubuh ini menjadi lemes, saudara. Saya di tengah pengobatan, saya usahakan tetap berolahraga. Entah saya berkebun atau saya mulai berolahraga ringan,
supaya tubuh ini saudara ya terjaga, tidak menjadi tidak berfungsi, menjadi rusak saudara, ya menciut otot-ototnya dan sebagainya. Saya tidak mau, ya. Kita harus balance saudara. Sama seperti tekanan darah kita harus diatur begitu rupa, sama seperti alat musik harus diatur ketegangannya begitu rupa. Saudara, begitulah hidup kita juga harus diatur begitu rupa. Nah, kalau tekanan darah kita, saudara, kita akan dianjurkan untuk menjaga supaya tensi kita itu bagus, maka dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat. Ya, dikurangi saudara makanan yang terlalu asin, garam atau manis saudara, ya, tapi dianjurkan untuk makan yang sehat, buah-buahan, sayur-sayuran, ikan, saudara, telur. Ya, dikurangi makanan-makanan mungkin seperti santan saudara, ya, mie, roti. Kalau kolesterol itu harus dikurangi dan sebagainya. Tetapi kita menjaga tubuh kita dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat. Selain itu saudara, bukan cuma makanan, tapi ketenangan pikiran juga diperlukan supaya tensi kita bagus. Setuju ya? Bila Anda terlalu tekanannya tinggi, stres, saudara, wah saudara, kita bisa hipertensi, darah tinggi, omron katanya. Ya, nah untuk itu saudara dijaga. Bagaimana dengan tekanan hidup saudara? Ya, tekanan hidup saudara juga perlu dikelola, ya, diatur begitu rupa. Sama seperti tadi, kalau kita mau hidup sehat maka makanan perlu dijaga saudara. Begitulah hidup kita. Apa yang kita makan supaya roh kita tetap menyala, roh kita tetap hidup. Saya dapatkan itu saudara, lihat. Di dalam Yohanes 6 ayat ke-48 dikatakan, akulah roti hidup. Dilanjutkan ke ayat ke-58. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Kita hidup perlu makan. Amin. Kerohanian kita, saudara, roh kita juga perlu makan. Dan makan itu jelas tadi dikatakan kita harus memiliki Yesus yang adalah roti kehidupan itu. Dan dikatakan saudara, ya, kalau kita saudara, roti yang kita makan ini bukanlah roti yang dari dunia yang seperti dimakan oleh nenek moyang kita, tetapi saudara, barang siapa makan roti Yesus Kristus itu, artinya kita menerima Yesus menjadi makanan roh kita, maka kita akan hidup untuk selama-lamanya. Amin saudara. Saya berdoa bagi Anda yang melihat video ini mungkin belum pernah menerima Kristus. Saya berdoa biarlah Anda terima Yesus sebagai juru selamatmu. Makan roti kehidupan itu maka engkau akan hidup. Amin. Selanjutnya dikatakan saudara, 1 Korintus 11 ayat 26. Sebab setiap kali saudara makan roti ini dan minum dari cawan ini, saudara memberitakan kembali kematian Tuhan, bahwa ia telah mati bagi saudara. Lakukanlah ini sampai ia datang kembali. Selanjutnya, setelah kita terima Kristus sebagai roti kehidupan kita, maka saudara, setiap hari kita harus makan roti dan minum anggur yang kita kenal dengan namanya perjamuan kudus saudara. Perjamuan kudus dikatakan saudara, ya, memberitakan kembali kematian Tuhan, bahwa Yesus telah mati bagi kita. Lakukanlah ini untuk mengingat. Jadi kita lakukan perjamuan kudus, makan roti dan anggur yang adalah tubuh dan darah Tuhan. Kita percaya itu saudara. Maka kita lagi kembali saudara diingatkan, memberitakan bahwa Yesus mati buat kita. Perjamuan kudus dimakan bukan karena sebuah ritual, kebiasaan gereja, atau mungkin takut saudara kalau kita tidak makan kita menjadi berdosa, atau lain-lain hal. Bukan saudara, itu juga bukan seperti jampi-jampi saudara, jimat, di mana dipercaya perjamuan kudus saudara mempunyai efek yang begitu rupa, bisa menyembuhkan, membangkitkan orang mati. Saya percaya, amin, amin.
Tetapi esensial perjanjian atau perjamuan kudus itu, saudara, sebetulnya 1 Korintus 11 dikatakan untuk mengingatkan kami, ya Anda dan saya, bila kita makan perjamuan kudus itu, berarti kita sedang memberitakan kembali kematian Tuhan, bahwa Tuhan telah mati bagi saya, dan lakukan itu. Kita akan mengingat setiap hari. Menjadi sebuah visual. Mata kita bisa melihat roti yang adalah tubuh Tuhan yang telah dipecah-pecahkan. Ya, yang telah dihancurkan. Oh saudara, dicambuk begitu rupa menjadi serpihan-serpihan daging yang adalah merupakan, sekarang ini adalah roti perjamuan yang kita makan. Maka kita kembali mengingat dia mati untuk membuat tubuh kita kembali menjadi sehat. Dia menggantikan tubuh kita yang sakit-sakitan menjadi tubuh yang sehat. Amin. Anggur, saudara, berbicara tentang darahnya yang menguduskan, menyucikan, membenarkan. Karena kita tidak bisa, saudara, hidup kudus dengan kekuatan kita, dengan usaha kita, karena pasti kita akan jatuh dan jatuh. Tapi waktu kita minum perjamuan kudus, kita ingat darahnya lah, pengorbanannya lah yang melayakkan kita menjadi anak-anaknya. Bukan karena kekuatan dan usaha perbuatan kita, semata-mata karena kasih karunia-Nya. Katakan amin. Nah, kita makan roti itu percayakan Yesus, dan tiap hari kita makan perjamuan kudus yang adalah roti dan anggur. Kalau Anda punya, kalau nggak punya, saudara boleh makan biskuit, makan roti tawar atau apa saja. Anggur nggak punya, minum saja air putih atau jus atau apa saja. Bukan itu yang penting, tetapi artinya perjamuan kudus kita lagi sedang mengingat dia telah mati menggantikan kita. Sehingga kita bisa klaim, kita bisa berkata, aku akan sehat karena Yesus sudah menggantikan tubuhku dengan tubuhnya yang sehat. Sebagaimana Kristus Yesus hidup di surga, tidak ada sakit penyakit, tidak ada kelemahan. Begitulah saya di bumi ini. Amin, saudara. Lewat benda perjamuan kudus yang kecil, yang mungkin orang berkata tidak ada artinya, tapi itu luar biasa. Karena dia telah siapkan tubuhnya mati ganti Anda dan saya. Curahkan darahnya untuk membenarkan Anda dan saya. Amin, saudara. Wah, haleluya. Betapa saya bersuka cita. Dan selanjutnya tadi saya katakan untuk menjaga tensi, maka pikiran kita tidak boleh terlalu tegang tinggi sehingga kita mengalami darah tinggi, hipertensi, dan itu akan bisa menyebabkan kita berpenyakitan. Ya, penyakit akan datang begitu banyak, saudara, waktu tekanan darah kita, tensi kita tidak normal. Nah, saudara, bagaimana dengan kerohanian kita? Tensinya dijaga, pikiran kita supaya tidak mengalami stres. Ya, buang segala kekhawatiran, ketakutan, saudara, dan sebagainya. Memang gak gampang. Saya katakan tidak gampang, tapi karena Anda di dalam Kristus dan Kristus di dalam Anda, maka percayalah kita pasti bisa. Ya, punya sudut pandang bahwa Tuhan adalah penjaga, pemelihara, seperti Mazmur 121 ayat 1-8. Saya bacakan, saudara, daripada Indonesia, ya, Modern Bible nih, bagus banget, saudara. Saya bacakan Mazmur 121 ayat pertama. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung, dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan, pencipta langit dan bumi. Dia tidak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap ataupun tertidur. Penjaga Israel, Tuhan adalah penjagamu. Tuhan adalah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakitimu pada siang hari ataupun bulan pada malam hari. Tuhan akan menjagamu dari segala kejahatan. Dia akan menjaga jiwamu. Tuhan menjaga pada saat engkau keluar dan pada saat engkau masuk. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin banget, saudara. Mazmur 21 luar biasa. Dikatakan Tuhan penjaga kita. Saudara, saya semakin meresapi, saudara, perkataan penjaga berarti dia menjagai. Nah, saudara, pada waktu saya sakit dan masuk ke rumah sakit rawat inap
5 hari, saudara. Ya, anak saya menjagai saya. Di malam hari dia nggak pulang, dia jagai, saudara. Dan saya ini orang yang paling suka riskan kalau ada orang ya repot karena saya. Jadi saya berkata, Ri, kamu tidur aja. Tapi anak saya berkata, enggak mama ini sakit, nggak bisa jalan. Karena saya lemes sekali dan pusing, saudara. Wah, saudara, mual. Jadi dia takut saya jatuh. Maka dia berkata, tenang mama, tidur aja, kalau ada apa-apa panggil aku. Pokoknya aku siap sedia. Terus berjaga untuk mama. Dan saudara, dia tahu banget saya ini nggak mau suka ganggu dia, maka dia dempetkan ranjangnya ke ranjang saya. Deket banget, saya nggak bisa lompati, jadi hanya satu sisi dia deketi ranjangnya dengan maksud supaya saya mudah membangunkan dia pada waktu saya butuh ke belakang untuk pipis, saudara, buang air kecil atau mau ngambil minum, dia itu siap sedia. Wow, penjaga anak saya saja sudah luar biasa, apalagi penjaga kita, Tuhan Yesus. Tidak tertidur, tidak terlelap. Amin, saudara. Jaminan yang luar biasa. Saya ingat waktu dulu, saudara, ya saya ini dititipin cucu. Anak saya berkata ada urusan mah, jadi tolong jagai anak saya. Dan saya jagai cucu saya, saudara. Menjaganya dengan luar biasa, berhati-hati dan tidak lengah. Mata saya mengawasi dia karena dia baru mulai belajar jalan, saudara. Jadi saya takut banget dia jatuh atau dia memasukkan benda-benda yang berbahaya ke dalam mulutnya. Karena biasanya anak-anak kecil ini suka masukin barang-barang, saudara, mainan atau sesuatu. Jadi saya tidak pernah mengalihkan perhatian mata saya dari dia. Saya jagai dia, dia pergi kemana saya ikuti di belakangnya, saudara. Saya jagai dia, saudara, sepanjang hari. Tidak tidur, tidak terlelap, tapi saya jagai, saya ikuti kemanapun dia pergi. Bukan karena takut dia memecahkan barang-barang saya, bukan karena takut dia mengobrak-abrik, saudara, ya barang-barang yang ada di rumah saya, tetapi karena saya mengasihinya, saya mencintainya karena dia cucu saya. Maka saya jaga dia dengan hati-hati. Apalagi Bapak kita. Amin, saudara. Wah, saudara, luar biasa. Dan Tuhan lakukan itu karena ada belas kasihan, kasihnya. Ya, sebagaimana saya mengasihi cucu saya lakukan itu dengan tidak tertidur, terjaga. Luar biasa, mata tidak pernah dialihkan kemanapun, mata tertuju kepada cucu, apalagi Tuhan kita. Dia penuh dengan belas kasihan. Kalau Anda baca bagaimana pelayanannya di muka bumi, dilakukan kesembuhan, menyembuhkan banyak orang karena belas kasihan. Contohnya Matius 9 ayat 36, saudara, saya bacakan buat Anda. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Yesus melihat pribadi demi pribadi dengan belas kasihan. Kalau Anda baca, saudara, kitab Injil baik itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes, saudara, ya saudara akan menemukan Yesus bergerak dengan belas kasihan. Matius 14 ayat 14, Matius 15 ayat 32, Matius 20 ayat 34 dan selanjutnya. Ada begitu banyak pelayanan Yesus yang digerakkan oleh belas kasihan. Saudara, belas kasihan dalam bahasa Inggrisnya bowels, atau artinya isi perut, saudara. Ucus. Lucu ya. Kok belas kasihan apa hubungannya dengan ucus atau isi perut? Saya membayangkan pada waktu saya khotbah. Saudara, tiba-tiba di tengah khotbah ini mungkin saya sakit perut, saudara. Pernah nggak, Cok? Pernah nggak mengalami seperti itu, saudara? Wah, kebelet banget, saudara. Ingin buang air besar, mules banget. Tapi Anda lagi sedang presentasi, Anda lagi sedang ada di suatu tempat di mana tidak ada toilet. Mungkin Anda lagi ada, saudara, dalam kendaraan di mana Anda tidak bisa mencapai toilet umum, tidak juga ada restoran, tidak ada rest area, tidak ada sesuatu rumah, apapun yang bisa Anda gunakan untuk buang air besar. Padahal perut sudah sakit, mules, Anda pasti akan berkeringat dingin.
Wah, saya pernah itu ngalami waktu saya khotbah, saudara, tiba-tiba perut saya mules bukan main. Saya nggak bisa bersuara, saudara, saya tidak bisa berkata-kata, saya nggak bisa bernyanyi. Saya minta saudara pemain keyboard yang adalah anak didik saya, jadi kami sudah dekat banget, saudara, kami sudah terhubung, soulmate. Dia lihat saya cuma katakan, kasih jempol untuk dia nyanyi, dan dia lakukan. Nyanyi sendiri karena dia tahu saya lagi sakit perut dan lagi berjuang, berkeringat dingin. Puji Tuhan, tidak berapa lama kemudian saya boleh kembali lanjutkan khotbah. Nah saudara, seperti itulah Tuhan, dia kebelet banget untuk menolong kita. Belas kasihannya begitu rupa, dia tidak bisa tidak lakukan karena cintanya, kasihnya yang begitu besar, dia lakukan itu. Itu namanya belas kasihan. Nggak bisa ditunda-tunda, nggak bisa segera dicuekin, nggak bisa. Tapi itulah belas kasihan. Segera dia sudah ingin tolong kita. Yesus, penolong kita, penjaga kita yang luar biasa. Amin saudara. Pada waktu kita mengerti dia menjagai kita, maka ada satu ayat Yakobus 5 ayat 10 sampai 11. Dikatakan untuk contoh kesabaran dalam penderitaan, pandanglah nabi-nabi Tuhan. Kita semua mengetahui bagaimana senangnya mereka itu sekarang, sebab mereka dahulu tetap setia kepadanya, walaupun mereka itu sangat menderita karenanya. Ayub adalah contoh dari orang yang dalam kesedihannya tetap percaya kepada Tuhan. Dari pengalamannya kita dapat melihat bahwa rencana Tuhan berakhir dengan kebaikan, dan bahwa Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang, penuh belas kasihan. Amin. Waktu kita tahu dia penjaga yang tidak pernah terlelap, saudara, tidak pernah tertidur. Di dalam penderitaan kita seperti Ayub yang bersabar, saudara. Ya, dan pengalamannya dia bisa berkata, dulu kata orang, tapi sekarang aku alami. Tuhan penuh belas kasihan, penyayang, pengasih. Amin. Nah saudara, untuk menjaga tekanan hidup kita, kalau tensi, tekanan darah kita jaga dengan makanan sehat dan pikiran sehat, tidak stres, maka juga dalam tekanan hidup kita bisa menjaga untuk makan makanan sehat. Punya Yesus dan lakukan perjamuan kudus dengan pengertian, itu bukan sebuah ritual, kebiasaan, karena seperti jimat kita anggap itu sudah seperti jampi-jampi, bukan saudara, tapi itu mengingatkan kita pengorbanan yang di atas kayu salib telah menggantikan kita, sehingga kita boleh hidup bahagia, hidup sehat, hidup dibenarkan, hidup dikuduskan, saudara, bukan karena perbuatan kita, tapi semata-mata karena Dia. Maka waktu kita tahu itu, kita akan tenang, saudara. Yang kedua, pikiran kita tidak stres, saudara, karena kita tahu dia penjaga kita yang tidak pernah tertidur. Matanya mengawasi kita, tidak pernah, saudara, teralihkan atau dialihkan dengan hal-hal lain. Dia tetap tertuju kepada kita dan dia penuh belas kasihan. Dia udah gak tahan, kebelet, maaf saudara bahasanya mungkin. Ya, saya katakan udah gak tahan, kebelet, saudara, ingin tolong kita karena belas kasihannya sangat luar biasa. Amin. Mari kita berdoa. Pada hari ini kalau ada orang yang sedang mengalami masalah, tekanan hidup yang membuat mereka menjadi begitu rupa, Bapa, kami berdoa, biarlah tekanan hidup ini tidak membuat mereka menjadi sakit, tapi biarlah mereka makan akan Kristus Yesus dan perjamuan kudus dengan pengertian bahwa Engkau yang ada di surga sudah menggantikan semua penyakit, stres kami, sehingga Kristus seperti Kristus di surga tidak alami itu, maka kami pun begitu. Pikiran kami juga tetap dijaga karena Engkau menjagai kami, tidak pernah terlelap, tidak pernah capek, tidak pernah tertidur. Matamu tetap mengawasi kami, menjagai kami selama-lamanya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Amin. Saya percaya kita akan jalani hidup kita tanpa stres lagi, karena kita punya penjaga yang jagai kita luar biasa. Amin. Tekanan hidup boleh ada, tapi itu tidak akan membuat kita menjadi tergeletak. Amin. Shalom bagi Anda, shalom bagi kita semua, shalom bagi Indonesia. Haleluya.